Seberapa kaya Samuel Chris? Itulah pertanyaan yang paling banyak masuk ke kolom komentar di setiap video TikTokku. Dan hari ini aku pengen bahas di video ini. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Kita langsung masuk aja to the point-nya guys. Hari ini aku pengen bahas tentang gaji jika kalian bekerja di Amerika Serikat. Karena posisinya saat ini aku sedang bekerja di Amerika Serikat sebagai Digital Account Manager di salah satu perusahaan aparel atau perusahaan pakaian gitu yang namanya adalah Green Source Apparel. Dan aku udah bekerja kurang lebih hampir 1 tahun di sini. Dan di video hari ini aku akan spill ke kalian kira-kira gajinya itu berapa sih dan benefit apa aja yang akan didapatkan ketika aku bekerja di perusahaanku yang sekarang. Dan juga pasti ada yang bertanya kalau penghasilannya segede ini pengeluarannya berapa. Maka semuanya itu akan kubahas di video hari ini. Kita mulai dari penghasilan dulu. Nah, aku tinggalnya di kota yang namanya Seattle. Ini lokasinya ada di Washington State. Dan untuk UMR-nya itu adalah $14,49 per jam. Karena di US ini hitungannya selalu per jam ya gajinya. Atau kurang lebih setara dengan 210.000 per jamnya guys. Dan kalau rata-rata orang bekerja di Amerika itu 40 jam dalam seminggu, yang dimana berarti 8 jam sehari dikali 5 karena Sabtu Minggu libur. Artinya gaji UMR di Amerika dalam sebulan itu 36,4 juta rupiah. Itu UMR-nya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang mendapatkan gaji UMR ini itu seperti pelayan restoran, kasir, resepsionis, event staff, dan lain-lain guys ya. Dan kembali lagi setiap kota itu UMR-nya berbeda-beda. Sama halnya dengan di Indonesia ya. Di setiap provinsi itu beda-beda UMR-nya. Nah ini juga sama. Yang aku bahas itu khusus di kota Seattle aja guys. Mungkin kalau di California akan lebih tinggi. Tapi karena biaya hidup mereka juga lebih tinggi di sana. Jadi tentunya ya wajar lah kalau mereka lebih tinggi dari di Seattle. Nah sekarang aku pengen bahas dulu gaji digital marketing di Seattle itu rata-ratanya berapa sih? Kenapa aku ambil gaji digital marketing? Karena pekerjaanku itu mirip-mirip dengan digital marketing guys. Nanti aku akan jelasin juga pekerjaanku itu apa aja yang aku buat biar kalian semua jelas di sini. Oke? Kalau kalian bisa lihat dari gambar ini, kurang lebih gaji digital marketing di Seattle itu adalah 73 ribuan per tahunnya guys. Yang dimana ini kalau dibagi, artinya dalam sebulan itu gajinya kurang lebih 90 jutaan dalam sebulan. Tapi kembali lagi, ini bukan gajiku ya guys. Ini gaji rata-rata di Seattle guys ya. Jadi kalian yang akan sendiri menebak kira-kira gajiku tuh di atas 90 juta per bulan atau di bawah 90 juta per bulan ya. Nah, tapi kembali diingat, ini adalah hanya gaji pokok, belum termasuk dengan bonus karena tentunya di Amerika sendiri itu bukan hanya gaji doang yang kita dapat, tapi ada juga bonus dan lain-lainnya. Nah, karena udah ngomongin tentang bonus, saatnya lah kita ngomong tentang benefit yang kita dapat. Pertama, yang kita dapatkan selain gaji adalah bonus. Yang tadi aku udah bilang ya, setiap perusahaan itu punya peraturannya yang berbeda-beda. Dan kembali lagi benefit yang akan aku sampaikan ini adalah benefit yang aku dapatkan di perusahaanku saja. Di perusahaan lain aku nggak tahu ya. Untuk bonusnya sendiri itu kalau di perusahaanku adalah 20% per tahunnya. Jadi kan kalau di Amerika itu kalau udah dikontrak kerja full time atau sebagai pekerja tetap, tentunya akan dapat insurance atau asuransi dan dapat benefit-benefit lainnya. Nah, sedangkan kalau kalian cuma part-time job atau kerja part-time, itu nggak akan mendapatkan benefit-benefit yang seperti ini. Nah, karena aku udah full time, di-hire sebagai full time, makanya aku mendapatkan bonus 20% dari gajiku selama setahun itu. Jadi let's say kalau anggaplah kita lihat dari rata-ratanya aja ya, 73.000 per tahunnya, berarti aku akan mendapatkan 20% dari 73.000 itu secara cash ya. Tentunya ini belum dipotong dengan pajak, ada pajaknya juga ya guys ya. Kalau masalah pajak aku akan bahas di video yang lain karena video ini nggak akan cukup kalau aku akan bahas semuanya di sini. Nah, mari kita hitung dulu kurang lebih berapa sih 73.000 dikali dengan 20%. Maka akan mendapatkan 14.600 US dollar ya, dan kita kali dengan anggaplah kurs rupiah saat ini 14.000. Nah, berarti kurang lebih sekitar 200 jutaan guys. Itu bonusnya per tahun. Itu kalau gajiku 73.000 ya guys, tapi kalau di bawah itu ya berarti bonusnya juga di bawah itu. Yang kedua tentunya ada asuransi, dan karena aku nggak hafal asuransi apa aja yang aku akan dapat di sini, aku bacain aja ya guys. Yang aku dapatkan di sini adalah asuransi kesehatan, asuransi gigi, asuransi mata, asuransi jiwa, tabungan kesehatan, disabilitas jangka panjang, dan tabungan pensiun. Nah, tabungan kesehatan sama asuransi kesehatan apa bedanya bang? Kalau tabungan kesehatan itu kita dikasih duit lagi di sebuah rekening khusus yang hanya bisa digunakan untuk kesehatan kita. Sedangkan asuransi ya ketika kita sakit, asuransi yang membayar dulu. Tapi amit-amit jika kita udah keluar dari perusahaan ini dan asuransi itu udah nggak bisa digunakan dong, karena kita udah
udah bukan lagi sebagai pegawai di perusahaan tersebut ya, maka kita bisa menggunakan tabungan kesehatan ini yang udah dikasih dari perusahaan setiap bulan ditambah di situ terus. Nah, itulah bedanya antara asuransi kesehatan dan tabungan kesehatan. Kalau yang lainnya harusnya jelas ya, tabungan tua ya untuk dana pensiun. Nah, yang ketiga, ini yang menarik ya. Jadi setiap tahun aku tuh dibayarin liburan mewah ke sebuah tempat yang mereka udah tentuin. Dan untuk destinasi tahun ini, 2022 ini, Desember nanti, tanggal 7 sampai tanggal 11 kalau nggak salah, itu aku akan pergi ke Hawaii guys. Dan ini semua dibayarin sama perusahaannya. Semuanya ya. Semua ini dalam arti tiket. Tiket pesawat ini boleh sampai first class. Kedua, hotel. Hotel tentunya aku dikasih yang bintang 5 ya. Kalian nanti nonton aja mini vlognya ya kalau udah keluar Desember nanti. Nah, yang ketiga, masalah uang makan dan lain sebagainya, mereka udah bayarin sampai restoran mewah. Dan juga mereka tambahin uang jajan itu dikasih cash senilai $1.000 atau kurang lebih 14 jutaan untuk selama 5 hari liburan di sana. Dan yang lebih gilanya lagi adalah aku boleh bawa 1 orang temenku lagi dan dibayarin semuanya juga guys. GG gak? Keren banget ya. Nah, liburan ini sendiri karena udah di set tempatnya di Hawaii sama kantorku ini, maka sebenarnya bukan kayak tour ya. Beda guys. Kalau tour itu kayak kita harus ngikutin semua jadwal yang ditetapkan oleh si kantor ini. Apalagi kan kantorku menraktir semua pegawainya nih guys. Kurang lebih ada sekitar 36 orang atau 40 orang gitu, aku lupa. Semuanya akan ditraktir untuk ke Hawaii. Tapi ini benar-benar kayak buat kita tuh bisa refreshing gitu loh. Jadi jadwalnya pun itu paling cuman dalam sehari yang wajib kita ikut itu cuman makan malam doang. Kalau dari pagi sampai siangnya itu terserah kamu mau ngapain. Bahkan sebenarnya mereka udah kasih beberapa jadwal, mereka anjurin misalnya lihat lumba-lumba atau lihat jet ski atau lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak mau ngikutin schedule itu, ya terserah gitu loh. Yang penting makan malamnya doang yang kalian harus hadir. Mungkin di situ ada acara kayak makan-makan dan ada acara have fun lah ya. Maksudnya mengucap syukur gitu loh sepanjang setahun udah bersama dan bisa bareng-bareng bekerja keras demi perusahaan. Jadi kurang lebih itu aja sih. Jadi enak banget, liburan ini bukan pemaksaan, bukan apa, tapi memang untuk kita itu refreshing. Dan ini kembali lagi ini adalah liburan mewah. Nah, kalau yang lain-lain, benefit yang lain ada seperti aku mendapatkan kantorku sendiri, kemudian aku dibelikan peralatan kerja, misalnya aku butuh komputer ataupun software-software yang aku gunakan untuk kerja itu dibayarin semuanya, dibeliin ya guys. Dan juga aku untuk jatah cuti, karena aku basi kerjanya itu di bawah setahun, maka aku cuma mendapatkan jatah cuti 7 hari doang guys. Tapi kalau yang udah 10 tahun ke atas, kalau nggak salah itu bisa sampai 22 hari sampai sebulan cutinya ya. Dan cuti ini maksudnya kita libur tapi kita tetap dibayar. Ya kalau misalnya udah lewat dari 7 hari dan mau libur ya silahkan, tapi udah nggak dibayar lagi gitu ya bedanya. Nah, kalau sakit gimana ya? Tinggal kirim surat sakit aja dan pasti tentunya bisa dapat hari istirahat. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya lagi nih. Oke, kalau misalnya udah tahu penghasilan kurang lebih aja, kurang lebih berapa, bonus-bonusnya juga udah tahu kurang lebih gimana. Nah, kamu tuh kerja apa sih di Amerika sampai bisa mendapatkan segitu enaknya hidup? Oke, sekarang aku bahas tentang apa aja yang aku kerjain sebagai Digital Account Manager ya. Kerjaanku yang pertama adalah memastikan SEO atau Search Engine Optimization semua produk yang terjual di e-commerce dari perusahaanku itu bagus. Nih, apa sih maksudnya SEO? SEO itu kayak judulnya, kolom deskripsinya, itu aku harus milih judul produknya itu atau nama produknya ini yang gampang untuk dicari orang gitu loh. Dan sebenarnya karena kita itu jualannya di Walmart.com, sebenarnya di Walmart.com itu sudah ada panduannya ya. Jadi kalau kita ngikutin syarat-syaratnya, misalnya di judulnya itu harus ada warna, harus ada jenis kelamin, harus ada ukuran, dan kita ikutin itu semua, maka tentunya nanti kita akan mendapatkan skor yang sangat baik. Yang dimana skornya ini aku harus nyampe di 95%, maksimalnya 100% ya guys. Jadi kalau udah sampai 95%, artinya SEO ini udah bagus. Nah, yang kedua adalah kan kalau kita jualan produk secara online, tentunya ada rating tuh di situ ya. Nah, ratingsnya itu kan biasanya ada yang 3 dari 5, 4 dari 5, ada yang 5 dari 5. Nah, tugasku itu harus memastikan bahwa rating setiap produk itu bagus guys ya. Jadi kalau misalnya ada ratings yang jelek, misalnya ada yang 2,5, nah aku harus pakai strategi yang dimana sebenarnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang namanya Basar Voice. Tapi aku nggak bisa jelaskan di sini secara detail gimana caranya. Intinya aku harus pastikan bahwa rating sini itu bagus. Yang ketiga, aku tentunya ngurusin sosial media mereka yang saat ini baru Instagram doang, dan habis ini kayaknya mau merambat ke TikTok dan lain sebagainya. Jadi aku yang buatin konten, posting dan lain sebagainya. Dan yang keempat, aku kadang menjadi fotografer kalau fotografer aslinya itu berhalangan atau lagi sakit atau lagi nggak bisa. Jadi ini aja sih kerjaanku, putar-putar. Tapi sebenarnya kalau ditanya masalah sibuk nggak, sebenarnya pekerjaanku ini chill banget guys, karena nggak setiap hari itu ada produk baru, dan biasanya sekali keluar produk itu untuk setahun ya. Jadi lumayan santai, tapi nggak santai-santai amat ya. Tapi aku masih bisa bikin konten, masih bisa gym, masih bisa masak, masih bisa melakukan aktivitasku yang lain ya, masih bisa main game tentunya, nonton dan lain sebagainya, have fun dan enjoy my life tentunya ya. Jadi ini bukan pekerjaan yang hektik banget. Bahkan aku ke kantor itu cuman kayak 3 hari dalam seminggu ya, dan juga sangat fleksibel
bosku baik banget, baik banget. Aku sangat bersyukur bisa bekerja di perusahaan ini tentunya. Nah, ini part yang kalian udah tunggu-tunggu nih. Tadi udah bahas tentang penghasilan dan bonus dan lain sebagainya. Sekarang adalah, Kak, kalau gajinya segede itu, pasti pengeluarannya juga gede banget dong. Dan kalau pengeluarannya juga gede banget, mendingan kerja di Indonesia, sama aja. Nah, siapa yang bilang, guys? Mari kita bahas di pengeluarannya kali ini. Kita bahas dari tempat tinggal dulu deh. Untuk tempat tinggal, rata-rata sewa apartemen di Seattle itu sekitar 25 jutaan sampai 40 juta per bulannya. Ini apartemen ya, guys. Kalau kita ambil yang lebih jelek lagi kayak kos-kosan atau home share, tentunya bisa lebih murah dari itu. Tapi untuk harga apartemenku sendiri, yang tempat ini, ini adalah 20 juta per bulannya. Tapi karena berhubung aku tinggalnya berdua sama sahabatku, Joy, dan kita bagi dua. Fee apartemen ini yang dimana 20 juta tadi, sekarang tinggal menjadi 10 juta per bulannya. Itu cara hemat yang ya lumayan sih, lumayan banget ya, save up 10 juta per bulan. Nah, untuk makan, let's say aku masak, tapi kadang juga aku keluar makan sama teman, kadang juga beli boba, kopi, dan lain sebagainya. Intinya makan enak lah ya. Sebulan itu kurang lebih sekitar 15 jutaan lah. Untuk bensin, mungkin air, listrik, kuota, handphone ya, dan ada wifi juga, dan mungkin ada beberapa hal-hal yang lainnya. Itu kurang lebih di sekitar 4 jutaan aja sih, guys, karena bensin sendiri anggaplah 2 juta per bulan, dan sisa-sisa ini 2 juta, jadi 4 juta. Jadi total-total pengeluaran pokokku tuh sebenarnya sekitar 30 jutaan aja, tapi kalau anggaplah aku lumayan hedon di bulan itu dan pengen enjoy banget, tambah dengan keinginan dan lain sebagainya, tambahlah 10 juta lagi, guys. Jadi kurang lebih sekitar 40 juta aja sih pengeluaranku dalam sebulan. Berarti kalau misalnya rata-rata gaji di sini digital marketer itu 90 juta, dikurangi 40 juta, berarti masih ada 50 juta untuk disimpan. Tentunya 50 juta ini tuh belum dipotong pajak lagi, guys ya, karena pajaknya itu sebenarnya cukup besar, yaitu 30% lagi. Jadi ya sisa-sisanya tinggal berapa nanti kita bahas di video berikutnya deh ya. Nah, kurang lebih segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan konten sharing-sharing seperti ini ya, karena jujur aja pada saat aku bikin mini vlog di TikTok dan aku upload di Instagram lagi dan di Shorts YouTube, banyak banget yang suka. Jadi kenapa nggak aku bikin sebuah video yang panjang kayak gini, biar orang itu nontonnya nggak sepotong-sepotong, tapi lumayan jelas gitu loh di dalam satu video ini. Dan tentunya ini bukan video pertama dan terakhir. Di berikutnya juga bakal ada lagi video yang membahas tentang kehidupanku sendiri, apalagi kehidupan kerja di Amerika itu orang penasaran banget. Apalagi kayak gimana sih caranya kita untuk bisa kerja di Amerika. Aku bakal buatin video khusus tentang gimana kalau orang Indonesia pengen kerja di Amerika dan bisa menikmati hidup yang aku punya saat ini. So, biar kalian gak ketinggalan, kalian bisa subscribe dulu channel ini, dan jangan juga lupa untuk like, comment, dan share postingan ini biar banyak juga yang tahu tentang info-info seperti ini. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!